Siapa yang hafal? Kalau tidak ada yang hafal, tidak ada yang sholat dulu. Tidak selesai. Iya. Jadi hafal dulu. Iya. Terutama saya yang masalah sahabat di awal, kemudian yang kedua sebentar saja cuma al-azim, Iya. Apakah dia berdiri ini dua-duanya? Apakah bisa berdiri sendiri ataukah memerlukan belum maksudnya dalam hal ini apakah memerlukan ilmu tentang perkara atau amal urusan yang tidak masuk di dalamnya atau berdiri sendiri? Sebab sebagaimana pembahasan bahwa kapal itu akan membayar Iya. Baik. Kalau ilmu, semua doa tadi perlu ilmu. Tak boleh tidak. As-sabat 'alal amr, kita harus memahami makna as-sabat itu. Kekokohannya. Al-amr urusan apa? Kita harus kuasai. Jadi ada kaidah umum, ini kaidah umum. Apapun perintah dalam Quran, apapun larangan dalam Al-Quran, apapun pujian dalam Al-Quran terhadap amalan sesuatu, apapun celaan dalam Al-Quran terhadap amalan sesuatu, maka yang harus antum pahami adalah ilmu akan itu. Kalau diperintah sholat, yang harus antum pahami diperintah mengilmui. Kalau dilarang melakukan syirik, yang harus antum pahami harus ilmui syirik itu. Sebab kalau antum betul-betul mau berlindung dari syirik, maka antum harus tahu dulu apa yang harus antum berlindung darinya. Ini kaidah. Semua perkara, semua perintah larangan, yang dipuji, yang dicela dalam Quran dan Sunnah, itu yang pertama masuk di dalamnya ilmu. Bahkan saat antum minta hidayah, ihdina, beri kami hidayah, yang pertama yang antum minta di situ sebenarnya minta ilmu. Apa jalan yang lurus itu? Kalau antum betul-betul ingin hidayah, berarti titik-titik kesimpulan perkara yang sangat besar. Kapan antum wujudkan, maka antum akan melihat ternyata dia terhubungkan dengan banyak hal. Tidak ada satu perkara dari ini lepas dari dia terhubungkan dengan banyak sekali perkara. Terhubungkan dengan banyak sekali perkara. Woi Ustaz, kalau begitu, tidak usah repot-repot dulu. Biar antum tidak tahu hubungan banyak perkara. Fokus terhadap lafadznya. Fokus terhadap lafadznya. Harus kokoh di atas urusan. Urusan apapun. Ayo sekarang, urusan apa? Saya mau sholat. Saya mau berhasil dalam sholat. Saya mau berhasil dalam pendidikan. Saya mau berhasil dalam ini. Saya mau berhasil lagi. Maka miliki as-sabat. Harus kokoh di situ. Harus kuat di situ. Miliki ilmu untuk kuat di situ. Kapan antum wujudkan itu, di sana antum akan lihat ternyata untuk kokoh perlu ini, perlu ini, perlu ini. Allah akan buka itu. Selama antum minta kekokohan dan mengupayakan kekokohan, maka akan disambungkan dengan semua yang terhubungkan dengan itu. Nah, kalau antum sudah mahir di tiap-tiap perkara ini, maka antum akan masuk kepada penggabungan perkara-perkara ini. As-sabat fil amr, al-azima ala rusd, itu tergabungkan. Bisa antum gabungkan, terhubungkan itu, terhubungkan. Yang sebenarnya, hubungannya itu melingkup dari permintaan pertama sampai permintaan terakhir, itu terhubungkan semuanya. Terhubungkan semuanya, tidak bisa terlepas. Walaupun setiap kalimat bisa disendirikan. Setiap kalimat bisa disendirikan. Antum minta mujibati rahmatik. Antum minta ini. Itu minta mujibati rahmatik, masuk di dalamnya as-sabat fil amr, al-azimah ala rusd, az-zaimah maghfirah. Masuk sampai di bawah, minta ampunan. Masuk semuanya itu. Terhubungkan semuanya. Antum minta wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan apapun yang kamu tahu. Itu apa?
Masuk at-tsabat fil amr. Jadi, kalau antum pahami ini, antum bisa gunakan setiap doa ini secara tersendiri. Satu doa saja antum bilang, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan bisa melingkup semuanya. Kalau memang antum arahkan kepada semua itu, bisa. Tapi kalau antum baca satu persatu, itu lebih mengena, dan pengajaran Nabi pasti lebih sempurna. Yang jelas doa ini di dalamnya terdapat kesimpulan ilmu besar. Kunci-kunci ilmu doa ini kunci-kunci besar. Antum belajar ilmu apapun juga yang sangat mendalam, rahasia-rahasianya antum lihat di sini pasti ada. Antum biasa baca kalimat-kalimat para ulama, antum sering itu kalimat-kalimat para ulama, rahasia berhasil ini, rahasia sukses ini, rahasia ini, baca kalimat itu. Itu semua kalimat ulama manapun tidak lepas dari 12 ini. Tidak lepas dari 12 ini. Tidak ada yang lebih hebat dari apa yang Nabi SAW sebutkan. Hanya kadang kita kalau datang dari ulama ini enak dibaca, tapi kalau datang baca sabdanya Nabi kurang enak. Itu penyakit. Apalagi kalau ayat Al-Quran, ada postingan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran je. Tapi kalau ada postingan Fudail ibnu Iyad berkata, wah apa itu? Itu penyakit. Itu penyakit. Rubah. Firman Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua ini. Kenapa lebih tertarik kita? Kecuali kalau tertariknya kita karena kerendahan ilmu kita. Kita tertarik yang itu sebab apa? Kemampuan daya tangkap kita, ilmu kita yang rendah masih setara apa? Ucapan-ucapan para ulama. Tapi kalau ilmu kita lebih hebat, ketertarikan kita terhadap sabda Nabi itu lebih dahsyat, menenggelamkan semua ucapan-ucapan. Apalagi kalau ketertarikan terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu lebih sempurna lagi di situ keluasan ilmu. Kalau orang sudah tertarik terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu yang dia sukai. Ayat Al-Quran ini, subhanallah,